Pada video kali ini, kami akan membahas cara untuk mengatur PPN. Untuk mengaturnya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, secara manual, yang dimana langsung atur saat melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Untuk simulasinya, dapat menonton video kami sebelumnya atau klik notifikasi yang muncul pada layar teman-teman. Kemudian yang kedua, mengatur PPN secara umum atau keseluruhan untuk pembelian dan penjualan. Untuk mengaturnya, teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih pengaturan umum, pilih transaksi 1, dan di sini ada sistem pajak dan default pajak persentasenya. Jadi untuk sistem pajaknya di sini ada 3, teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan teman-teman, yang dimana jika sistem pajak 0, ini artinya tidak menggunakan pajak. Kemudian jika memilih include, di mana harga item sudah termasuk pajak, dan untuk exclude, harga item ini belum termasuk pajak. Dan jika kita menggunakan exclude ini, maka nilai total akan bertambah. Dan untuk persentase PPN-nya, teman-teman bisa isi pada kolom default pajaknya. Kami simulasikan untuk memakai sistem pajak include, dan persentase PPN-nya kami beri 11, kemudian simpan. Kemudian kita coba untuk melakukan transaksi pembelian. Masuk ke menu pembelian, daftar pembelian, dan tambah transaksi pembelian. Tambahkan item, kemudian pilih suppliernya, dan pada kolom PPN ini sudah berubah sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk persentasenya juga sudah sesuai pengaturannya. Dan di sini ada nilai pajaknya, yang dimana karena kita menggunakan sistem pajak include, jadinya untuk nilai subtotal ini tidak ditambahkan dengan pajak, karena subtotal ini sudah termasuk dengan pajaknya ini. Kemudian, jika kita menggunakan sistem pajak exclude, kita atur kembali. Di sini sistem pajaknya kita pilih exclude, dan untuk persentasenya masih sama, 11%. Disimpan. Kemudian kita tambah transaksi pembelian. Masukkan itemnya, kemudian pilih suppliernya. Pada kolom PPN ini juga sudah berubah sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya, yang dimana menggunakan sistem pajak exclude. Kemudian pada kolom pajak ini, persentasenya juga sudah berubah 11%, dan nilai pajaknya sekian, yang dimana karena kita menggunakan sistem pajak exclude, jadinya subtotal ini akan ditambahkan dengan nilai pajak, yang akhirnya total akhir akan bertambah seperti ini. Begitupun juga dengan menu penjualan. Kita masuk ke daftar penjualan, ditambahkan, tambah item, kita pilih pelanggannya, dan di sini karena pengaturan terakhir kita menggunakan sistem pajak exclude, jadinya pada transaksi penjualan juga menjadi exclude. Dan di sini juga sama seperti pembelian. Dan untuk cara yang ketiga, PPN bisa diatur per supplier ataupun per pelanggan. Dimulai dari mengatur per supplier, yang dimana untuk mengatur per supplier ini nantinya secara otomatis PPN akan terisi pada saat melakukan transaksi pembelian dan saat memilih suppliernya. Untuk mengaturnya, teman-teman bisa masuk ke master data, kemudian pilih daftar supplier. Di sini teman-teman bisa menambah atau membuat baru data supplier, atau bisa juga memberikan sistem pajak pada data supplier yang sudah ada. Di sini kami akan coba memberikan pajak pada supplier SP0001.
Untuk mengatur pajaknya, teman-teman bisa lihat kolom ini, di mana kolom menggunakan pajak terdapat 4 pilihan. Jika teman-teman menggunakan sistem pajak default, ini artinya sistem pajaknya mengacu pada pengaturan. Sistem pajaknya akan mengacu pada kolom sistem pajak include atau exclude ini, yang dimana di sini sistem pajaknya exclude, yang artinya jika menggunakan sistem pajak secara default, artinya kita menggunakan pajak exclude seperti pengaturan tadi. Kemudian, jika teman-teman memilih sistem pajak non, ini artinya teman-teman tidak menggunakan pajak. Dan jika teman-teman memilih sistem pajak include, ini artinya harga item sudah termasuk pajak. Kemudian, untuk sistem pajak exclude, di sini artinya harga item belum termasuk pajak, jadi jika diberi pajak, maka nilai total akan bertambah. Kemudian, jika menggunakan sistem pajak default, untuk memberi persentase pajaknya, teman-teman bisa lihat pada kolom nilai pajak di set dari. Jadi, untuk sistem pajak default, ini nilai pajaknya bisa di-set dari default, atau dari supplier, atau dari gudang. Untuk nilai pajak di-set dari default, ini artinya mengacu pada pengaturan. Kita buka dulu pengaturannya. Nah, jadi persentase pajaknya akan mengambil nilai dari kolom default pajak ini. Kemudian, jika nilai pajaknya di-set dari data supplier, artinya persentase pajaknya akan mengambil nilai dari kolom nilai pajak ini, yang berada pada data supplier ini. Kemudian, jika nilai pajak di-set dari data gudang, persentase pajaknya akan mengambil data dari dep atau gudang yang ada pada master data. Di sini terdapat beberapa pilihan dep atau gudang. Teman-teman bisa memilih salah satu, atau di sini kami menggunakan lokasi UTM. Jadinya kami edit pada dep atau gudang UTM. Nah, untuk persentase pajaknya akan mengambil nilai dari kolom nilai pajak ini. Kemudian kembali ke data suppliernya. Nah, itu dia untuk sistem pajak secara defaultnya. Kemudian, untuk sistem pajak non, ini tidak berlaku karena non ini artinya tidak menggunakan pajak. Kemudian, jika memilih sistem pajak include, nilai pajak disadari ini ada penambahan dari data item, yang dimana nilai pajaknya diset dari data item. Untuk persentase pajaknya itu bisa dilihat di daftar item. Untuk persentase pajaknya diambil dari kolom pajak include ini. Kemudian kembali lagi. Nah, untuk nilai pajak diset dari default atau supplier atau gudang, ini sama halnya seperti sistem pajak default yang tadi. Kemudian, jika menggunakan sistem pajak exclude, nilai pajak diset dari ini juga sama seperti default, yang dimana nilai pajak diset darinya bisa secara default atau secara pengaturan. Kemudian bisa diset dari data supplier, diambil dari nilai pajak ini, dan data gudang diambil dari dep atau gudang yang tadi. Kemudian di sini kami akan simulasikan untuk transaksi pembeliannya, yang dimana kami atur SP0001 ini menggunakan sistem pajak include, dan nilai pajak diset darinya kami coba gunakan data supplier. Karena data supplier, jadi nilai pajak untuk supplier SP0001 ini diambil dari kolom nilai pajak ini. Kami beri persentase 11%, kemudian disimpan.
Untuk membandingkannya, kami coba membuat supplier baru dengan menggunakan sistem pajak exclude. Nilai pajaknya di-set dari data supplier juga, dan sebagai pembanding, nilai pajak ini kami set 10%. Kemudian disimpan. Jika sudah, kita lakukan transaksi pembelian. Masuk ke menu pembelian, daftar pembelian, dan lakukan transaksi pembelian. Saat menambahkan item, di sini suppliernya belum dipilih, jadi untuk sistem pajaknya, PPN ini akan mengacu pada pengaturan. Jika kita pilih supplier SP001 ini, maka sistem PPN-nya itu sudah include dan untuk persentase pajaknya 11%, yang dimana ini sesuai dengan aturan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, jika kita memilih supplier SP002 ini, sistem pajaknya akan berubah menjadi exclude dan persentase pajaknya sudah menjadi 10%, yang dimana ini sudah mengacu pada aturan yang telah kita buat pada supplier 2 ini. Karena menggunakan sistem pajak exclude, jadi subtotal akan ditambah dengan nilai pajaknya, sehingga total akhirnya akan bertambah seperti ini. Kemudian, untuk mengatur PPN per pelanggan, caranya sama saja seperti mengatur PPN per supplier. Namun, untuk mengatur PPN per pelanggan ini, nantinya secara otomatis PPN akan terisi pada saat melakukan transaksi penjualan dan saat memilih pelanggannya. Untuk pengaturnya, teman-teman bisa masuk ke menu master data, kemudian pilih daftar pelanggan. Di sini teman-teman bisa menambah data pelanggan baru atau bisa juga memberikan pajak pada data pelanggan yang sudah ada. Di sini kami misalkan untuk memberikan pajak pada pelanggan umum, kita lakukan edit. Kemudian untuk memberikan pajaknya sama seperti supplier, kita lihat pada kolom menggunakan pajak. Di sini bisa teman-teman pilih untuk sistem pajaknya. Bisa sistem pajak secara default, ini artinya sistem pajaknya mengacu pada menu pengaturan. Kemudian, jika menggunakan sistem pajak non, ini artinya tidak menggunakan pajak. Dan jika menggunakan sistem pajak include, ini artinya harga item sudah termasuk pajak. Dan jika menggunakan sistem pajak exclude, ini artinya harga item belum termasuk pajak. Dan jika kita menggunakan sistem pajak exclude ini, nantinya nilai total akan bertambah. Kemudian untuk menggunakan sistem pajak default ataupun sistem pajak exclude, ini nilai pajaknya bisa di-set dari default, yang artinya persentase pajaknya diambil dari pengaturan. Kemudian untuk data pelanggan ini, persentase pajaknya diambil dari data pelanggan yang ada di bawah ini. Kemudian untuk data gudangnya, persentase pajaknya diambil dari data gudang, dari dep atau gudang ini. Kemudian karena untuk mengatur pajak pada pelanggan ini sama seperti supplier, jadi kami akan langsung simulasikan saja. Jadi untuk pelanggan umum ini kami coba gunakan sistem pajak include. Kemudian untuk persentase pajaknya kita ambil dari data pelanggan, di mana untuk data pelanggan ini mengambil persentase pajaknya dari kolom nilai pajak ini. Misalkan kita beri 11%, kemudian kita simpan. Kemudian untuk membandingkan, kita coba membuat data pelanggan baru. Karena di sini kita membuat data pelanggan baru, ini berlaku untuk menambah pelanggan ataupun menambah supplier, di mana untuk sistem pajaknya,
ini akan otomatis secara default atau mengacu pada pengaturan. Kemudian untuk pelanggan yang baru ini, kami beri nama pelanggan 1. Kemudian menggunakan sistem pajak exclude, dan nilai pajak di set darinya diambil dari data pelanggan. Diberi nilai pada kolom pajaknya, misalkan 11%. Kemudian untuk grup pelanggannya, kita coba menggunakan silver. Kemudian jika sudah, disimpan. Dan kita coba lakukan untuk membuat transaksi penjualan. Masuk ke menu penjualan, daftar penjualan, kemudian tambah transaksi penjualan. Di sini tambahkan dulu itemnya. Karena kita belum memilih pelanggannya, jadi untuk sistem PPN-nya ini langsung mengacu kepada pengaturan, yang dimana pada pengaturan ini masih menggunakan sistem pajak exclude. Kemudian kita coba untuk memberikan pada pelanggan umum. Pada sistem pajaknya sudah berubah menjadi sistem pajak include. Kemudian untuk persentase pajaknya juga 11%, yang dimana untuk pelanggan umum ini sudah sesuai dengan aturan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian jika kita memilih pelanggan baru atau pelanggan yang satu ini, maka untuk sistem pajaknya akan berubah menjadi exclude, dan untuk persentase pajaknya juga sudah 11% sesuai dengan aturan yang telah kita buat pada data pelanggan satunya. Kemudian karena menggunakan exclude, jadi untuk subtotalnya ini akan ditambah dengan nilai pajak, sehingga total akhirnya akan bertambah seperti ini. Jadi, demikianlah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatur pajak. Dan untuk sistem pajaknya, teman-teman bisa sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Sekian untuk video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.